Untuk mengetahui arus penumpang dan calon penumpang di stasiun Pasar Senen, kita terhubung dengan rekan Jen Cahyani. Selamat sore Jen, apakah arus penumpang libur panjang kali ini terlihat semakin ramai? Ya, selamat sore David dan juga pemirsa. Kalau dilihat-lihat memang sudah semakin ramai di sore hari ini kalau kita lihat. Karena kalau saya lihat di papan jadwal keberangkatan, ini banyak kereta api yang akan melakukan perjalanan ini di sore hari dan malam hari. Jadi sore ini kalau saya lihat di belakang saya sudah mulai ada peningkatan calon penumpang yang datang ke stasiun Pasar Senen. Dan kalau berdasarkan data David dan juga pemirsa, ini dari KAI Daob 1 Jakarta di periode libur panjang kali ini, yakni dari tanggal 13 Mei sampai 18 Mei 2026 ini menyediakan tiket atau kursi sebanyak 242.000 kursi atau tiket, dan ini sudah terjual 53%, di mana ini 130.000 tiket sudah terjual untuk di periode 13 sampai 18 Mei 2026. Dan untuk hari ini sendiri dari Daob 1 Jakarta ini akan berangkat atau penumpangnya yang akan berangkat di hari ini ada di 36.100. Meskipun ini hari kemarin, yakni tanggal 13 Mei ini masih lebih banyak berdasarkan datanya, yakni di 36.500 penumpang yang berangkat dari Daob 1 Jakarta. Dan selain itu David dan pemirsa, kalau berdasarkan data yang kami terima dari Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, ini untuk mengantisipasi adanya lonjakan di libur panjang kali ini, dari PT KAI juga sudah menyiapkan kereta api tambahan, yakni kalau untuk kereta api jarak jauh yang semula ada 68 perjalanan dalam satu hari, ini ada kereta api tambahan, yakni 8 kereta api tambahan dari stasiun Gambir dan 1 kereta api tambahan dari stasiun Pasar Senen yang berangkat untuk mengantisipasi adanya lonjakan penumpang di libur panjang kali ini. Sementara itu untuk tujuan-tujuan favorit para masyarakat ini yang ingin berlibur panjang seperti itu di Pulau Jawa, ini ada di kota Semarang, kemudian Yogyakarta, kemudian ada Purwokerto, Surabaya, hingga Purworejo. Ini banyak sekali digunakan atau menjadi tujuan untuk masyarakat yang ingin berlibur ataupun pulang ke kampung halaman, karena ini mumpung ya David dan pemirsa, libur dari hari ini sampai hari Minggu nanti, sehingga untuk arus mudik ya, bisa dibilang arus mudik begitu untuk libur panjang kali ini masih tinggi di hari kemarin dan hari ini. Nanti akan kita lihat semakin malam apakah semakin ramai, tapi kalau kita lihat ini saya lihat di belakang saya sudah cukup ramai calon penumpang yang datang untuk menggunakan mode transportasi kereta api, karena mode transportasi kereta api ini masih menjadi mode transportasi favorit masyarakat yang digunakan untuk perjalanan jauh, karena salah satunya tidak terkena macet, kemudian dari fasilitas juga sudah lengkap seperti itu ya, dari mulai pemesanan tiket sampai keberangkatan ini juga sudah terjadwal dan juga sudah cukup nyaman bagi para calon penumpang atau masyarakat yang ingin melakukan perjalanan jauh. David. Ya Jen, untuk penumpang selalu perhatikan barang bawaan dan hati-hati di jalan. Terima kasih Jen Cahyani atas laporan Anda dari stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, libur panjang ribuan kendaraan memadati kawasan wisata Puncak Bogor pada pagi tadi, dan polisi menerapkan rekayasa lalu lintas satu arah. Libur panjang kenaikan Yesus Kristus, jalur kawasan Puncak Bogor mulai diserbu wisatawan, dan antrean kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak mulai terlihat di persimpangan Gadok. Petugas akan mulai menerapkan rekayasa lalu lintas satu arah pagi ini dan berlaku secara situasional hingga libur panjang berakhir. Ya, sementara itu kepadatan kendaraan juga terjadi di ruas jalan tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat. Kendaraan didominasi mobil pribadi dari arah Jabodetabek dan bus wisata. Selain itu, banyaknya truk yang melaju lambat juga ikut menambah antrean kendaraan. Diperkirakan peningkatan arus kendaraan di ruas tol Cipularang akan terjadi hingga hari Minggu. Selain Puncak Bogor, Bandung juga masih menjadi tempat favorit bagi warga Jabodetabek menghabiskan libur panjang. Kamis pagi, lebih dari 8.000 kendaraan memasuki kota Bandung melalui gerbang tol Paster.
Ya, ini pemirsa, antrian ribuan kendaraan yang terjadi sejak pintu keluar gerbang tol menuju kawasan jalan arteri Kota Bandung. Selain itu, kawasan jalan di Junjunan, maksud kami ya Jalan Junjunan, juga sudah dipadati kendaraan yang sebagian besar berasal dari Jakarta dan sekitarnya. Hingga Kamis pagi, sebanyak 8.200 kendaraan masuk ke Kota Bandung melalui gerbang tol Paster. Kepadatan kendaraan diperkirakan terus terjadi hingga malam nanti. Peningkatan volume kendaraan juga terjadi di jalur menuju kawasan wisata Lembang. Antrean kendaraan terjadi di Jalan Setiabudi yang didominasi kendaraan wisatawan dari luar kota yang hendak berlibur. Untuk mengantisipasi kemacetan, petugas akan memberlakukan rekayasa satu arah secara situasional. 45.000 tiket kereta jarak jauh di Daob 2 Bandung ludes terjual pada momen libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pihak KAI menambah 2 perjalanan. Di libur panjang kenaikan Yesus Kristus, PT KAI Daob 2 Bandung menyediakan 85.000 tiket perjalanan jarak jauh. Hingga Rabu kemarin, sebanyak 45.000 tiket sudah dipesan oleh calon penumpang. Yogyakarta, Solo, Semarang, dan Surabaya menjadi tujuan favorit warga untuk berlibur. Selama periode libur panjang ini, Daob 2 Bandung akan mengoperasikan 26 perjalanan kereta reguler. Hingga saat ini tercatat sudah 45.000 lebih tiket yang dimiliki oleh calon pengguna jasa pada masa libur panjang kali ini, atau lebih kurang 53% dari ketersediaan tempat duduk yang ada. Semarang, Surabaya, Solo, Jogja menjadi daerah-daerah pilihan favorit pengguna jasa kereta api pada masa libur panjang kali ini. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, Daob 2 Bandung juga menambah 2 perjalanan kereta, yakni Bandung-Solo Balapan. Diperkirakan kepadatan penumpang akan terjadi hingga minggu mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Libur panjang lagi, macet lagi. Seperti libur-libur sebelumnya, warga mengisi liburan ke tempat wisata hingga membuat sejumlah wilayah macet. Di antaranya Puncak hingga jalur menuju Kota Bandung. Memasuki libur panjang, kawasan wisata Puncak mulai dipadati ribuan kendaraan. Polisi mulai menerapkan rekayasa lalu lintas satu arah dan berlaku situasional. Antrean kendaraan dari arah Jakarta menuju kawasan Puncak terlihat di persimpangan Gadok. Suasana libur panjang juga terasa di Kota Bandung, Jawa Barat. Ribuan kendaraan terus memadati Kota Bandung, salah satunya melalui gerbang tol Paster. Antrean kendaraan sudah mulai terlihat sejak pintu keluar gerbang tol menuju kawasan jalan arteri. Mayoritas kendaraan berasal dari kawasan Jakarta dan juga sekitarnya. Hingga pagi tadi, sekitar 8.200 kendaraan telah masuk ke Kota Bandung melalui gerbang tol Paster. Sementara itu, peningkatan volume kendaraan juga terjadi di jalur menuju kawasan wisata Lembang. Antrean kendaraan terlihat di Jalan Setiabudi dengan dominasi kendaraan wisatawan dari luar kota yang hendak berlibur. Untuk mengantisipasi kemacetan, petugas akan memberlakukan rekayasa satu arah secara situasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, pemirsa, Pantai Ancol masih jadi opsi utama masyarakat sekitar Jakarta untuk mengisi hari pertama libur panjang di hari ini. Lokasinya yang mudah dijangkau dan ombak yang tenang menjadi alasan pengunjung untuk berlibur di Ancol. Momen libur panjang di pekan ini dimanfaatkan sebagian masyarakat untuk berlibur bersama keluarga, dan sebagai destinasi favorit, Pantai Ancol jadi salah satu pantai ramah anak sebab ombak yang tenang memberikan ruang bagi anak untuk mengenal alam. Selain itu, lokasinya yang mudah dijangkau menjadikan Pantai Ancol sebagai tujuan utama untuk berlibur bagi warga sekitar Jakarta. Kebetulan dekat juga dari sini, dari Cilengsi ya. Jadi sekalian edukasi untuk anak yang pertama kali untuk main ke pantai yang biasanya nyari tempat adem sih, sekarang ya kita edukasi di pantai biar kenal pasir pantai dan lautnya. Ya kedepannya lagi sih untuk ini ya akses parkirnya mungkin karena memang sekarang juga libur panjang ya, parkir agak
banyak yang agak terurai juga, nyari parkirnya cuman agak susah, agak sulit, tapi kita dapat. Tapi selebihnya udah bagus semua sih, dari yang pertama saya kesini udah banyak perubahan. Selain itu pemirsa, destinasi lain yang menjadi favorit adalah Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur. Taman wisata seluas 150 hektar ini cocok bagi Anda yang ingin mengajak buah hati untuk bermain sambil belajar. Salah satunya dengan memperkenalkan beragam fauna di kelas aves atau unggas di Taman Burung. Di taman ini terdapat beragam jenis burung yang tentunya akan memberikan wawasan baru bagi buah hati setelah berlibur. Liburan ya, long weekend sih ya, karena kalau misalkan destinasi lainnya kan biasanya ke Bogor, ke Puncak gitu. Kita pikirannya adalah supaya menghindari macet, itu yang pertama. Yang kedua, Taman Mini ini punya banyak spot yang menarik buat anak-anak. Ini kan kita juga bawa toddler juga. Di sini selain bisa liburan dan rekreasi, ada tempat buat belajarnya juga, karena kan museumnya banyak kayak beragam gitu. Dan di sini juga pelayanannya juga oke ya, karena kan kita bawa toddler dan bawa bayi juga, bawa stroller juga. Itu kita tadi juga dapat fasilitas mobil prioritas gitu sih, shuttle. Jadi kita didahulukan. Jadi sangat kids friendly lah di sini. Polisi menyelamatkan 3 bocah yang disekap oleh ayah kandungnya di dalam rumah di Bandung, Jawa Barat. Pelaku penyekapan menyiram bensin ke sekeliling rumah. Pelaku diduga hendak membakar rumah dan para korban yang disekapnya. Petugas mengevakuasi 3 bocah yang diduga disekap oleh ayah kandungnya di sebuah rumah di Jalan Lembah Nendet, Kota Bandung, Jawa Barat. Penyekapan diketahui setelah ada laporan dari ibu korban. Saat polisi mendatangi lokasi, pelaku penyekapan menyiram bensin ke sekeliling rumah. Pelaku diduga hendak membakar rumah dan para korban yang disekapnya. Selain menyiram bensin, pelaku juga melepaskan anjing untuk menghalau petugas masuk rumah. Penyekapan 3 bocah berusia 3, 5, dan 7 tahun ini dipicu perseteruan dengan ibu kandung korban. Istri dan dengan suaminya ini memang ada permasalahan keluarga sebelumnya, ya, sehingga kami akan meneliti lebih lanjut permasalahan apa yang memang terjadi di antara kedua belah pihak, karena memang indikasinya ada permasalahan keluarga, ya, apakah itu karena ekonomi, ya, atau mungkin ada hal-hal lain yang ini yang menjadi concern kami. Polisi mengejar pelaku penyekapan yang kabur dan menyelidiki penyebab dugaan penyekapan anak ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Cupita Meliana, iNews melaporkan. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini.